Good morning, everyone. Morning. This situation, such as I talk with myself. Where is the other? Mana yang lain? Okay, we will wait until 10 to 10. Yes. Saya akan nunggu sampai 10 to 10. 10 past 10. Saya akan nunggu sampai 10 lewat 10 menit. Okay, the participants are 10. Masih 9 partisipasinya. Two minutes again, waduh, malah berkurang. Jadi 8. Oke, masih belum ada yang nambah. Still 10, 11.
Well, this time sudah waktunya jam 10 lewat 10 menit. First of all, would you please show your video and active your video, please. Silahkan videonya diaktifkan. I will have a screenshot. I have screenshot captured. Atau I have student screenshot. I have student capture screenshot. Menggunakan kausatif. Oke. Dani, Yesi, Andre, Krishna, Falah, Khairul, Sekar, and Andi, Dewi Nurhayati, and Nurdita. Where is you? Where are you, Nurdita? Okay, Andre present. Dwi Indriana. No. Alfiana Putri. There is no. Arga. Is there Arga? Nurdita Azizah. Hadir, Pak. Dewi Nurhayati. Falah Hussein. Ya, orangnya ada. Lintang. Ada. Yesi. Hadir, Pak. Bayu Sigit. Sekar Anggreni. Hadir, Pak. Oke. Dava Alif. Ada. Juan. Andi Ferdiansah. Hadir, Pak. Farel. Anugrah. Ahmad Khairul. Sukrisna. Pak. Johar. Ika. Nana Dika. Dani Prasetyo. Hadir, Pak. Mas Hudi. Sururi. Nanda. Ada ya, dah. Okay, good morning. Once again, I greet you this morning. Today is 2nd of March, 2022.
in this morning, pagi hari ini kita akan bareng-bareng sharing, kita akan belajar tentang gerund and also active participle. Ada dua, gerund and active participle, kemudian tiga materi yang akan kita pelajari, insya Allah. Yang terakhir adalah conditional sentence. Jadi gerund, kita akan belajar gerund, and then what is gerund? Participle. Conditional. Tiga hal, yaitu gerund, participle, and also conditional sentence. Oke. Kita akan mengawali dari gerund. We will start from gerund. Gerund sama participle ini kedua-duanya berangkat dari kata kerja. Gerund dari kata kerja, verb, participle juga dari kata kerja. Jadi gerund sama participle itu dua-duanya dibentuk dari kata kerja. Yang membedakan adalah fungsinya. Jadi kita belajar form, and then function atau form and the meaning. Untuk meaning atau functionnya gerund itu berbeda dengan participle. Oke. Gerund itu dibentuk dari kata kerja. Oke. It is formed from a verb, kemudian hanya ditambah ing, the verb plus ing, tapi fungsinya sebagai subjek, kemudian sebagai objek, predikat komplement, dan sebagai non-modifier. Ini kan ada dua tempat kami, kampus 1 sama kampus 2. Kemarin itu kan dibuka untuk persiapan yang di sana, karena kan jumlahnya beda. Nah itu sama gurunya itu dicek sama panitianya. Tapi sudah saya omongi Pak gurunya, udah dicek itu kan belum dilaksanakan. Masalahnya itu, tapi tadi sudah saya hubungi gurunya, tapi untuk matematika sudah coba. Ini ngaku tadi Pak, makanya kontak itu gurunya yang pun mau apa jenisnya sudah saya omongi, bisa nanti belum diujikan kok. Karena kan dia ngecek soal yang matematika itu. Tapi sesuai jadwal Pak. Ini kamu tekan. Ini fungsinya. Jadi bedanya antara gerund dan juga
participle itu pada the function. Ya. Kalau gerund itu kedudukannya sama dengan kata benda, noun. Cuma kalau kata benda kan yang kita kenal itu like a table, kemudian chair, kemudian classroom, kemudian dangerous, ya. Itu yang abstrak noun. Kemudian ada lagi salt, garam, gula, itu juga bagian dari noun. Nah, namun sekarang ini gerund, kita belajar mengubah dari kata kerja menjadi kata benda. Namanya gerund. Kalau gerund ini fungsinya sebagai subjek, kemudian sebagai objek, kemudian sebagai predikat, ya. Kemudian sebagai non-modifier. Oke, sebagai subjek, namanya subjek itu pasti letaknya sebelum kata kerja. Kemudian sebagai objek, pasti setelah kata kerja. Kalau subjek sebelum kata kerja, tapi kalau objek setelah kata kerja. Nah, sekarang kalau predicate complement, itu sebagai komplement, keterangan. Jadi sudah lengkap sebagai subjek, sebagai objek, sebagai kata keterangan. Yang terakhir ini, ya, itu sebagai non-modifier. Modifier itu adalah pengubah, ya, pengubah kata benda. Noun itu kata benda, modifier itu pengubah. Misalkan contoh, kalau meja warnanya coklat, itu brown, a table. Brown itu sebagai modifier. Karena mungkin ada meja yang warnanya putih. Jadi modifier itu pengubah noun. Bisa jadi seperti itu. Contohnya kalau di sini ruang tunggu. Ruang tunggu, tunggu itu artinya wait, ya, tunggu itu artinya wait. Kemudian ruang room, wait itu adalah kata kerja, maka kalau difungsikan atau berfungsi sebagai noun modifier, maka kata kerja wait ini ditambah ing, maka fungsinya sebagai kata benda. Akhirnya jadi noun modifier. Modifier ini adalah, sekali lagi, non-modifier adalah yang kita kenal sebagai pengubah kata benda. Akhirnya jadi waiting room, dining room, ruang makan itu dining room, ruang membaca, reading room. Ini namanya non-modifier. Kemudian, nah ini ada beberapa kata kerja yang harus diwaspadai, di mana setelah kata kerja ini harus diikuti gerund. Ya. Admit, admit itu artinya mengakui. Appreciate, avoid, mencegah, begin, can't help, nggak bisa bantu. Maka setelah kata kerja ini harus diikuti gerund. Continue, deny, dislike, finish, forget, etc. Seperti yang tertulis dalam buku. Ini. Kemudian ada lagi to infinitive. To infinitive sebagai kata benda itu juga. Itu ada informasi to infinitive itu sama dengan to infinitive itu adalah to tambah verb base.
To infinitive adalah to ditambah verb base. Verb base itu berarti kata kerja yang tidak ada tambahannya. Jadi kata kerja asli. Oke ya. To infinitive. Sekali lagi to infinitive adalah to diikuti kata kerja verb base. Itu pun juga bisa sebagai subjek, juga bisa sebagai komplement, dan juga sebagai kata keterangan kerja. Jadi bedanya to infinitive dengan gerund. Kalau to infinitive ini sebagai kata keterangan, baik itu keterangan benda maupun keterangan dari kata sifat atau dari kata kerja. Oke, kita akan we try to practice. Nanti number 5 and etc. nomor 6 sampai nomor 10 nanti diusahakan untuk dikerjakan. Ya. We start from number 1. Oke, kita awali nomor 1. Hello, are you with me? Wah, lah ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Yes, sure. Oke. Saya kira saya sendirian ini. Tuh, ada yang malah pindah. Nanti di awal saya juga akan ngecek lagi presensinya ya. Di akhir, Pak, di akhir. Nah, nanti di akhir juga, awal juga, akhir juga. Oke. Ya. Karena ini sudah ada 3 kali absen ini. Nanti saya kasih penalti nanti. Number 1, halaman 162. You can check your book. Bisa dicek bukunya. Sudah ya? Sudah. Thank you, Ya, Sekar. Pak. Yes. Ya, I'm in the room. Saya di ruangan. Ya, halaman 162. Number 1, nomor 1. Why don't you want Amir to be the team leader? Team leader. Well, I don't like people around. Tadi kita sudah sedikit mengenalkan tentang gerund. Salah satunya dibentuk karena setelah ada beberapa kata kerja khusus. Di situ ada kata don't like, I don't like. Apakah kata kerja don't like ini masuk dari kata kerja yang disyaratkan setelah itu dibentuk gerund apa tidak? Don't like itu sama dengan dislike. Dislike atau hate. Hate itu benci. So, the verb after atau the word after verb dislike, kata setelah don't like atau dislike, maka harus bentuknya gerund. Once again, sekali lagi, setelah kata don't like, I dislike, I hate, itu diikuti gerund. Dalam hal ini, well, I don't like, yang menunjukkan kata gerund, di sini adalah bedanya antara A dan C. Kalau
A itu I don't like his ordering. Ordering ini sebagai modifier. Jadi Jawabannya C, Pak. gerund sebagai modifier. Bedanya dengan C, kalau C itu he is ordering, saya jelaskan apa bedanya dengan he is ordering. Kalau his ordering ini dibentuk dari kata kerja order plus ing. Order plus ing. Tapi kalau he is ordering, maka fungsinya ini, he is ordering-nya ini adalah sebagai continuous. Kata kerja continuous, ya artinya sedang memesan. Ya, artinya sedang memesan atau sedang memerintah atau sedang memesan. Jadi gerund itu ini dia sebagai kata benda. Sebagai kata benda. Kalau he is ordering ini sebagai kata kerja. Ordering ini sebagai kata kerja, jadi dia bukan gerund. Tapi kalau gerund itu kata kerja, fungsinya sebagai kata benda. Nah, his ordering ini sebagai non-modifier. Jadi pesannya atau perintahnya, I don't like his ordering people around. Saya nggak suka perintah dia, ordering, his ordering, perintahnya pada warga sekitar. Jadi beda, harus bisa membedakan. Ini kenapa ordering? Karena perubahan ing ini, order ing ini disebabkan ada to be is. Ada kata kerja is-nya. Ada kata kerja to be-nya. Makanya setelah to be diikuti ing. He is ordering ini kalimatnya dalam bentuk continuous. Tapi kalau di atas, his ordering, his-nya ini sebagai pronoun, maka ordering ini, kata kerja ing ini, atau order plus ing, ada ing ini, dia perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, ciri perubahan kata kerja menjadi kata benda, ya itu ditambahi huruf ing, ya salah satunya. Itu namanya gerund. Oke, nomor 2. Jadi the best answer number 1 is alpha, ya, is alpha, is A. Ya. Number 2, what is that you want us to do? What is it that you want us to do? Oke. Yang menunjukkan number 2, yang menunjukkan di situ ada gerund, itu bisa ada 2, ya, ada 2. Nomor 2. Kita kerjakan nomor 2 ya.
Kata pertama adalah turning off. Nah, itu turning off. Yang kedua, to turn off. Yang ketiga, yang C itu for turning off. Yang keempat adalah we turn off. Saya ingin nanya, misalkan mau nanya siapa ya? Yesi. Halo Yesi. Ya, Pak. Oke Yesi. Dari pilihan 4 ini, turning off, to turn off, for turning off, and we turn off, yang menunjukkan gerund yang mana? Bisa lebih dari satu. Yang A sama yang C. Karena diikuti ing. Oke, bagus. Good. Nah, sekarang tinggal memilih between A or C. Sekarang Pak Ilmi akan jelaskan di sini ya. Dari C dulu, Pak, kejelasan C. For itu sama dengan preposition. Kata penghubung. For itu kata penghubung. Jadi kalau penghubung itu pasti dia menghubungkan satu kata dengan kata lain. Itu ya. Karena sebelum for, because before, sebelum for, before for, susah ngomongnya. Before for, there is no other words. Sebelum kata for tidak ada kata lain. Ya kan? Jadi for itu fungsinya menghubungkan kata benda dengan kata benda contohnya. Nah, dalam kasus ini we know from the C there is no other word before for. Enggak ada kata lain setelah for. It means maknanya Yesi, which one is the best answer between A or C? Yesi, maknanya mana pilihannya yang paling benar? Yang C, Pak. Yang C. Kenapa C? Karena tadi kan yang for itu menghubungkan kata benda. Nah, sebelum for ada kata bendanya enggak? Yang A, Pak. Iya, yang A. Yes, good. Yes, the best answer is A. Karena before for there is no other word ya. Itu. Bisa dipahami ya sih? Do you understand? Iya, Pak, bisa dipahami. Okay, next number 3. Why are you friends writing a petition to the headmaster? Coba sekarang after Jesse, Sekar Anggreni. Well, Sekar, try to answer number 3. Which one is Jeren? Yes? B. B, good, yeah. Nomor 4 sudah dijawab. Sama dengan nomor 1.
And then number 5. Number 5. What has he donated? Itu bukan the ya, tapi he. What has he donated money been used for? Coba dijawab Andre Tanansyah. Try to answer number 5. C, Pak. Okay, good. Setting up. Next, number 6, Falah Hussein. E, Pak. Okay, good. After stop, the word stop. Setelah kata stop, itu apa? Oke, after the word stop di situ harus diikuti kata gerund. Gerald. Oke, the tourist stopped looking at. Pak, Good. kok enggak C, Pak? Tuluk. What is the difference between to look and stop looking? Yeah. Oke, di sini ada he stopped working sama he stopped to work, gitu ya. Maknanya kalau the tourist stopped looking at his map for the place they wanted to see, they wanted to visit, dia conditionally, secara conditional ya, sudah tidak membuka lagi mapnya. Oke. Itu kalau the tourist stopped looking at his map. Kemudian kalau stop to work, karena dia kehilangan arah gitu ya, being lost, kehilangan arah. It means that kalau the tourist stop to look, kalau stop to look ini cenderung kepada daily activity. Ya. Jadi cenderung pada kegiatan hariannya. Kalau tourist stop to look at his map, secara kondisi dia berhenti untuk melihat map. Oke. Kemudian apa yang dikerjakan lain? Sini. Misalkan kalau to look ini dia akan nanya, misalkan ya. Dia akan nanya ke orang sekitarnya. Dia akan nanya. Jadi dua kondisi, dua situasi yang berbeda. Kalau kita
Misalkan kalau kita contohnya kondisinya kehilangan arah karena menggunakan Google Map. Ya. Berhenti menggunakan Google Map, kemudian akan ada aktivitas lainnya, begitu ya? Bisa apa? Tanya penduduk sekitar atau yang lain, begitu ya? Ini menggunakan to look. Kalau being lost, the tourist stop to look at, itu dia tutup mapnya, kemudian melanjutkan perjalanannya. Kalau looking at, dia benar-benar sudah tidak menggunakan map lagi. Ini cenderung pada situasi, ya, situasional ya. Ini antara looking dan to look. Dan biasanya digunakan untuk sebuah kebiasaan. Looking dan to look digunakan untuk sebuah habit. Ada yang ingin disampaikan? Saya, Pak. Ya. Itu di soalan sebelumnya itu yang udah ada jawabannya kok. Jawabannya ini ya, Pak. To turn yang tadi soalnya itu kok beda dari yang ini, kenapa? Ya nomor 2 lah. Ya itu Pak. Itu kalau di soalan sebelumnya yang nomor 14 itu jawabannya B. Jawaban B, to turn off. Kenapa itu? Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih, Falah. Oh sebelumnya ini Pak, yang looking ini yang 6 itu juga. Yang looking itu juga Pak. Ada jawaban, di soalan sebelumnya sudah di ini. Sudah dibahas. Iya. Nomor berapa? Yang nomor 6 ini di soalan sebelumnya nomor 12. Terus yang nomor 5 di nomor iya. Ya. Thank you. Falah. Baik, saya revisi. Nomor 2, karena sudah ada jawabannya ya. Jadi menggunakan to turn off, alasannya to turn off ini dia berfungsi sebagai subjek, gitu ya. Berfungsi sebagai subjek, kemudian kata want selalu diikuti to, gitu ya. I want to do. What is it? What is that you want us to do? Ya. Karena ada want, makanya dijawab to turn off. Oke. Nah, cuma memang karena nomor 6 ini habit, kebiasaan itu ya. Kalau look, bedanya nanti kalau kalian menjumpai yang lain misalkan, karena ini situasional juga, apa bedanya stop looking at dengan stop to look at, ya. Otomatis, ya betul yang disampaikan. Number 6 is the tourist stop to look at. Nggak mungkin setelah dia menutup mapnya, dia terus diem gitu ya. Makanya setelah nutup mapnya, dia mencoba untuk try to ask someone. Nah, bedanya dengan looking, kalau the tourist stop looking at, misalkan, dia
sudah tidak ngapa-ngapain lagi. Setelah nutup map-nya, dia tidak ada usaha untuk menanyakan lagi. Jadi fokusnya pada kondisi, situasi, gitu. Ya. Okay, then number 7. Coba Sukrisna, number 7. B, Pak. Apa? B. B. Ya, semua kata kerja setelah, kalau fungsinya setelah preposition itu pasti ditambah ing. Ya. She got it after winning. Jadi preposition selalu diikuti kata benda. Ya. Thank you, Sukrisna. Then Andi Ferdiansah, number 8. Remember, kata remember. I don't remember. A, Pak. Kenapa A? Di situ kata remember, setelah kata remember itu I don't remember, itu diikuti gerund, bukan to Pak. Yang menunjukkan gerund yang mana? Yang D. Yang D, Pak. D. Ada kata kerja ing-nya D? Ada. Mana? Saying, be saying, gitu, Pak. Yang D kok. Nomor 8. Nomor 8. Salah, Pak. Saya kira nomor 9, Pak. Ya, loncat. Nomor 8. I don't know. I don't remember. Yang C, Pak. Hah? Yang C. C. Oke. I don't remember being told. Okay, then number 9. Ini. Ahmad Khairul, number 9. Apa? Oke, good. A. Nah, ini hati-hati. Kalau menjumpai looking forward to, ini spesial ya, tidak. Jadi hanya forward to, looking forward to. Enggak sih, Pak. Enggak. Kan sih. Ini spesial. Kalau ada kata seperti ini, looking forward to, ya, meskipun di sini to, tapi tidak diikuti verb base, tidak diikuti. Harusnya bukannya from, Pak, enggak tuh. Hah? Looking forward from baru nanti itu verb ing. Setahu saya itu, jadi enggak tuh. Bukan, looking forward to. Jadi kalau looking forward to ini spesial memang. Ini spesial selalu diikuti ing, ya. Memang berbeda dengan rumus tadi. Kalau to kan biasanya diikuti infinitif, tapi kalau looking forward to itu pasti selalu diikuti gerund, ya. Jadi I'm looking forward to atau look forward to pasti setelah to diikuti ing, ya. Itu. Ini memang spesial. Looking forward to kemudian diikuti verb ing atau gerund.
atau gerund. Diikuti gerund. Ya, looking forward to. Ya seperti ini, kasus-kasus seperti ini harus diingat. Harus diingat. Looking forward to. Selalu diikuti ing. Iya, Pak. Kemudian number 10. Nurdita. The motion picture originated when a series of still photographs were spliced and viewed in rapid succession. D, Pak. What is the reason? Alasannya itu sebagai apa? To create to infinitives, fungsinya sebagai dia tadi kalau nggak sebagai subjek, kemudian sebagai kata keterangan benda atau kata keterangan kerja. Nah, fungsi ini kerja, Pak, kan to create. Ya, to create itu sebagai kata Kerja. Kata keterangan kerja. Infinitif tapi Sebagai kerja. kata keterangan kerja. Dia menjelaskan viewed, ya. And splice. Word splice and viewed. Kata kerjanya adalah splice sama viewed. Itu ya. Jadi kan kalau kata keterangan kerja itu yang menjelaskan kata kerja. Nah, kata kerjanya adalah word splice sama view. Gitu kan? Jadi jawabannya adalah to create. Yes. To infinitive, fungsinya sebagai keterangan kata kerja. Good. Then, Johar, Wahyu baru masuk nih. Halo Johar. Johar. Halo Pak. Iya Pak. Coba ditebak Johar number 11. Would you mind? Would you mind please? Si. Kenapa sih? Ya. Verb ing. Verb ing-nya banyak itu. Ada si, ada di. Coba diikuti, dilihat itu di kata-kata yang diikuti gerund ada mind ya. Mind ini diikuti gerund. Pak. A. Iya. Kenapa? To answer the telephone. Would you mind to answer? Setelah mind itu diikuti to infinitive atau gerund? Infinitif. Coba kamu baca di halaman 157 bukunya. Ya. Nah, gerund sebagai objek, kata kerja yang lain yang bisa diikuti dengan gerund adalah admit, ya, kemudian hate, kemudian keep. Baris yang kedua terakhir mind, ya. Would you mind? Ada nggak kata mind?
Ada. Ada. Berarti setelah mind, would you mind, ini diikuti apa? To infinitive atau gerund? To infinitive. Apa to infinitive? Kejaran. salah Pak. Diikuti C. Jaran. Kan ada kata kerja mind ya. Di dalam C. Gerund. Makanya kalau seperti itu, would you mind? Yang gerund yang mana? D. Okay. Would you mind answering the telephone, please? Telepon. Good. Johar. Number 12. Nana Dika. Halo? Pak. Interested in A. Kenapa A? Listen to. Listen to. Kata interested ini sebagai apa? Stephen is interested in. Interested itu sebagai apa? Kata sifat atau sebagai apa? Interested in. Oke, nah kalau seperti ini, ya, Nana Dika, interested in diikuti gerund. Stephen is interested in listening to, ya, listening to. Oke ya, karena in itu termasuk preposition. In itu preposition. Ini sama dengan preposition. Ya. Di listening to. Kemudian kata listen atau listening itu harus gabungannya to. Listening to. Gabungannya ini pasti listening to. Ya, gabungannya listening dengan to. I listen to boleh. Atau di sini misalkan Stephen is interested in listening to. Dewi Nurhayati, where are you, Dewi? Iya, Pak. Ya, coba number 13. Sinyalnya jelek, Pak. Putus-putus. Ya, nggak apa-apa. Number 13, nomor 13. Iya, Pak. Iya. I can't forget kissing her for the first time. Atau I can't forget to kiss her. Itu bisa, maknanya bisa beda ya. Antara to kiss dengan kissing. Setelah kata forget ini memang bisa diikuti to atau bisa diikuti ing. Ya.
Ya, kita bahas kondisinya. Kalau I can forget to kiss her for the first time, maknanya sama dengan saya tidak lupa akan mencium perempuan. Iya Pak, akan. Ya. Tidak lupa Untuk. Ya. Tapi memang salah. Jadi kalau ini harus pakai papan tulis. Saya tulis dulu. Ini bedanya. Ada dua situasi. Yang pertama, I can't forget to kiss her for the first time dengan I can't forget kissing her for the first time. Ketika menggunakan kata forget to kiss, ya. Bahwasanya saya tidak lupa kayak sebuah apa ya, nggak lupa harus itu apa, Keharusan. nah, keharusan. Ini nggak cocok kalau hubungannya dengan konteks ini, ya. Saya nggak lupa harus mencium dia for the first time, nggak cocok. Mungkin kalau saya nggak lupa mencium tangan ibu saya setiap sebelum berangkat kerja, itu beda lagi nanti. Ya. Can't forget to kiss my mother hands before going to work. Contoh, itu bisa jadi. Tapi kan ini ada kata kuncinya for the first time. Ya, for the first time. Jadi konteksnya ini I can't forget kissing her. Ya, I can forget kissing her. Jadi, ini kalimat yang kedua yang benar. Karena di situ ada for the first time-nya. Kalau forget to kiss ini kayak sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Oke, thank you Dewi Nurhayati. Then number 14, this was one. Kata one ini, one itu keinginan, one. Diikuti to, ya. This was one to paint green. Atau, sorry, to be painted. This was one. Harusnya to be painted. Nggak ada to be painted. Okay, number 15. Which one is Jaren?
Ada yang tahu? Which one is Jaren? I don't like swimming, atau I'm sitting on the fence, she was writing a love letter, atau he has been waiting for me here. Nana Dika, coba nomor 15. Yang termasuk Jaren yang mana? Nah, which one is Jaren? Pak. Ya, good. I don't like swimming. Thank you. Sekarang Ya, Pak. active participle. Ini tadi Pak Limi sedikit menjelaskan bedanya Jaren dengan active participle. Ya. Kalau active participle hanya sebagai non-modifier. Kata kerja ing yang dapat digunakan sebagai pengubah kata benda dan pengubah klausa. Ini hampir mirip dengan Jaren, bahkan hampir mirip dengan Jaren. Namun kalau aktif participle ini, kalau Jaren tadi sebagai kata benda, aktif participle ini sebagai kata sifat. Ya. Jadi kalau Jaren itu sebagai kata benda, aktif participle verb ing sebagai kata sifat. Ya, jadi kalau aktif participle ini sebagai kata keterangan benda. Tuh. Yang pertama, noun modifier sebagai non modifier. Ya. Ini terletak sebelum kata benda. The dancing girl is my sister. The dancing girl is a girl who was dancing. Jadi dancing girl ini, dancing ini sebagai aktif participle. Dia sebagai kata sifat. Karena sebagai modifier noun. Jadi fungsinya hanya sebagai modifier noun. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau Jaren tadi bisa berdiri sendiri, tapi kalau participle nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus memodif, mengubah, atau didampingi oleh kata benda. Nah, intinya fungsinya seperti itu. Ya. Penggunanya, bila dua pekerjaan dikerjakan oleh subjek yang sama pada waktu bersamaan, maka salah satu kalimat tadi dibentuk menjadi aktif participle. Ini fungsi selanjutnya, misalkan subjeknya sama, kata kerjanya juga berbarengan. He rode away, he whistled. Ini bisa he rode away, whistling. Atau the children came, they ran to meet us. Jadi anak-anak datang, mereka berlarian menuju kita. Bisa dibuat kalimat seperti the children come, and the children came running to meet us. Ini fungsinya. Fungsi dari participle halaman 165, 166. Kemudian kedua, bila suatu perbuatan diikuti oleh perbuatan lainnya dan dilakukan oleh subjek yang sama.
Maka perbuatan pertama dinyatakan dengan active participle. He opened the drawer and took out revolver. Maka cukup subjeknya diletakkan di kalimat yang kedua. Opening the drawer, he took out a revolver. Nah, jadi sekali lagi fungsinya adalah sebagai penjelas. Active participle dapat menggantikan as, for, since, because, and subject. Oh ya, sebelum ini nanti kita akan belajar bedanya antara because dan because of. Ya. Nanti ada bedanya antara because dan because of. Contohnya yang seperti ini. Sorry. Saya terus di atas. Kelihatan nggak ya? Jadi kalau because saja ya. Ini kalau misalkan nanti ketemu di dalam tes TOEFL ya. Kalau nanti ketemu because saja tanpa ada of, itu selalu diikuti subjek plus predikat atau diikuti kalimat. Contoh, because I have much money, karena saya punya banyak uang, I buy a car. Contoh, saya beli mobil. Itu because I have much money. Jadi ada subjek diikuti kata kerja. Beda dengan because of. Kalau because of ini selalu diikuti kata benda. Because of having much money. Jadi tidak ada subjeknya di situ. Because of having much money. Ya, ini bedanya antara because dengan because of. Ini di luar konteks, tapi biasanya juga ada pertanyaan seperti ini di dalam TOEFL. Gitu ya. Because sama because of. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 4, fungsi dari participle bila dua pekerjaan dikerjakan oleh subjek yang sama dan pekerjaan yang satu sudah selesai dikerjakan lalu diikuti oleh pekerjaan lain, maka pekerjaan yang sudah selesai dinyatakan dengan active participle. After I had finished my work, I went out. Jadi cukup dibuat having finished my work, I went out. Ini kalau subjeknya sama. Ini kalau participle itu kalau subjeknya sama maka bisa dipadatkan kalimatnya. Oke. Kita langsung ke contoh exercise ya. Halaman 170. Can you open your book on page 170? Nomor 1 sudah ada jawabannya di situ ya. Nomor 1 is A. Nah, ini bedanya present participle dan past participle.
Nih, present participle. Misalkan contoh present participle. The frightening film. The frightening film dengan kalau past participle the frightened child. Bedanya present participle dan past participle kalau nanti kalian menjumpai di dalam soal. Misalkan contoh nomor 1 itu jawabannya adalah A. The frightened child ran to his mother when he heard the thunder. Jadi maknanya adalah children atau the child is frightened, takut. Jadi bukan menakutkan. Jadi kalau past participle itu cenderung kepada takut. Kalau frightened child itu anak yang takut. Anak yang takut. Kalau frightening film, film yang menakutkan. Ya, beda ya. Jadi seolah-olah kalau past participle ini kayak kata pasif itu. Tapi kalau present participle kayak kata aktif. Maka disebut dengan active participle. Ya, atau present participle. Itu contohnya tadi, saya ulangi lagi. Misalkan, the frightened child artinya adalah the child is frightened. Anak yang takut. Bahasa Inggrisnya kalau anak yang takut itu the child is frightened. Frightened itu pakai ed ya. Itu artinya anak yang takut. Kalau the child is frightening, the child is frightening artinya anak yang menakutkan. Frightening itu menakutkan, kalau frighten itu yang takut. Maka kata yang pas di situ menggunakan frightened child. Bukan frightening child. Kalau frightening child ini anak yang menakutkan. Nah, maka konteksnya kita harus paham. Kalau present participle di sini film yang menakutkan bisa jadi the frightening film, the frightening movie. Ya, the frightening thunder. Jadi kilat atau ya thunder atau kilat yang menakutkan itu bisa. Hey. Yesi, are you with me, Yesi? Iya, Pak. Oke. Bisa membedakan antara present participle dan past participle? Belum ya? Yang misalkan, Yesi, bisa membedakan nggak? Pertunjukan yang menarik, ya, pertunjukan yang menarik atau siapa yang misalkan? Pertunjukan yang menarik atau saya yang menarik, mana yang benar? Pertunjukan yang menarik atau saya yang menarik? Pertunjukan yang menarik. Pertunjukan yang menarik. Nah, pertunjukan yang menarik itu contoh dari
present participle. The Participant. show is interesting. Ya, Ya. itu namanya, atau the interesting show. Itu namanya present participle. Ya. Ini kalau past participle itu beda lagi. Nah. Ya, beda lagi. Misalkan tertarik, ya, saya tertarik misalkan, atau siswa atau murid tertarik pada latihan gamelan misalkan, maka di situ the interested student pakai past participle, yang the interested student ya, play gamelan. Itu bedanya antara present dan past participle. Oke, Sekar Anggreni. Number 2. Coba dijawab. Kita sampai nomor 5 aja. B. B. Sometimes life must be very unpleasant for people. Untuk orang yang tinggal dekat airport kan? Yang tinggal. For people. Artinya kan, harusnya kan for people who is living. Who is living, karena ini bisa dipersingkat, maka for people yang benar adalah for people living. Ya. For people living near airport. Ya, Sekar? Iya, Pak. Nah, for people living menggunakan participle. Andre Tanansyah. Number 3. Two of my friends. B, Pak. B. B. Ya. Oke, terlibat ya. Betul. Two of my friends involved in. Next, number 4. Falah Hussein. B, Pak. The accident involving a bus and 2 cars took the leaves for B. Ya, melibatkan. Oke. Number 5, the last. Sukrisna Bayu. Sukrisna? Ya, Pak. Benar, Pak. Ya. He needs a visa because he is foreigner. We can also say ada 2 keterangan di situ, sama-sama subjeknya sama. Jadi mengubah he is foreigner. Apa kira-kira? Krisna Bayu.
B, Pak. Hah? Apa yang B, Pak. Charlie atau ya Charlie? Bukan, Pak. Ya, Delta. Delta, Pak. Oke, Delta. Yes, good. Being a foreigner, he needs a visa. Jadi mengubah kata he is a foreigner, is-nya diubah menjadi participle being a foreigner. Well, the time is very long time. Sekali lagi nanti bisa dipelajari sendiri ya. Oke? Iya, Pak. Nanti bisa dipelajari sendiri. Ini yang baru masuk berarti Johar, hanya Johar ya. Dari tadi teman yang pertama. Oke, Johar saya centang. Selamat datang. Ya. Terima kasih, Falah. Oke. Johar. Mas Johar sudah 2 kali absen. Thank you. Gimana? Masih butuh kelas online atau tatap muka? Tatap muka. Tatap muka, Pak. Tatap muka aja, Pak. Gitu. Tatap muka, Pak. Online kita tatap, Pak. Rumah saya jauh. Tatap muka aja, Pak. Tatap muka. Ya sudah. Besok bisa tatap muka. Besok, Pak, bisa. Bisa, Pak. Iya, bisa, Pak. Agak pagi ya, jam sama ya, jam 10 ya. Jam 10 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jam 8, Pak. Jam 10, Pak. Ojo isu lah. Jam 9, Pak. Jam 9. Jam 9? Ya, nggak apa-apa, Pak. Jam 9. Oke, jam 9. Baik, besok kita jam 9. Saya tunggu di kantor atau di ruangan komputer ya. Iya, Pak. Oke. Pak, untuk besok itu, Pak, bentar. Untuk besok itu mata kuliahnya udah mulai belum masuk atau gimana, Pak? Apa masih offline, online? Masih online. Besok tanggal merah, Mbak. Hanya besok tanggal merah. Nggak tahu. Masuk cuma waktu TOEFL aja ya, Pak? Iya, TOEFL. Besok tanggal merah. Cuma saya tawarkan kalian supaya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Besok ya. Ya, biar dapat uang saku. Mantap. Nggak ada snack, Pak. Snacknya nggak ada snack, Pak. Bawa sendiri, Dit. Iya, nanti sendiri. Oke, itu saja. Thank you. Kita ketemu lagi besok pada hari Kamis. Meskipun hari libur, kita manfaatkan biar segera ujian gitu. Saya targetkan pertengahan Maret itu sudah tes TOEFL online. Thank you for your attention, for your participation today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.